Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava dan Nafista dengan NIM 123450025 dari kelas RC. Saya dari kelompok 7. Saya akan jelaskan tentang operasi matematika dengan menggunakan R. Nah, dalam operasi matematika itu ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan eksponensial. Pertama saya akan mencontohkan dulu kode untuk penambahan. Nah, penambahan itu ya seperti biasa, kita cuma nambah biasa. Misalkan kita akan masukkan 3 tambah sebentar. Kita akan masukkan 3 tambah 5. Nah, kita harus blok semua dulu, Ctrl Enter. Nah, kita mendapatkan hasilnya yaitu 8. Misalkan lagi pengurangan 3 kurang 5. Ctrl blok, Ctrl Enter. Nah, hasilnya min 2 gitu. Nah, selanjutnya itu buat perkalian. 3 kali dengan 5. Nah, untuk perkalian itu kita menggunakan tanda bintang. Itu bedanya sama perkalian biasa. Kita blok, Ctrl Enter. Nah, itu 15. Selanjutnya buat pembagian. 3 dibagi dengan 5. Kalau buat pembagian kita menggunakan garis miring. Nah, itu hasilnya. Oke, selanjutnya ada lagi eksponensial. Eksponensial itu sendiri adalah pemangkatan. Nah, pemangkatan itu kita menggunakan tanda topi. 3 pangkat 5. Nah, itu hasilnya 243. Oke, untuk operasi sekian. Sekarang saya juga akan menjelaskan tentang variabel. Nah, apa sih variabel itu sendiri? Variabel itu sebuah nama atau identifikasi yang diberikan untuk menyimpan suatu nilai data dalam komputer. Nah, untuk menginput variabel, kita misalkan kita mau ngomong input variabelnya itu 100, kita tulis variabel ya. Terus kita bikin tanda panah terbalik ini. Sekarang kita masukin 50 gitu. Terus variabel. Oke. Ctrl Enter. Nah, itu untuk memunculkan variabelnya itu sendiri. Nah, buat variabel ini juga kita digunakan untuk operasi aritmatik seperti penjumlahan atau perkalian gitu. Nah, mari contohnya. Misalkan kita ada nilai A, itu nilainya 10, B nilainya 20. Nah, buat operasinya itu A plus B gitu ya. Oke, nah set kita blok, kita kontrol. Nah, mendapatkan hasil seperti inilah contoh dari penggunaan variabel dan kode-kode variabel dalam R. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang type data R. Nah, type data di R itu sendiri, pertama itu ada numerik. Nah, numerik itu data yang angka-angkanya itu bisa dapat berupa pecahan maupun bilangan bulat. Nah, contohnya 7,8. Nah, itu dia untuk menginputnya. Terus dulu. Nah, itu untuk menginput nilai numerik. Ada lagi yang namanya itu integer. Kalau integer itu sendiri itu angka-angka yang diinputkan itu hanya berupa bilangan bulat gitu, bukan bilangan, tidak bisa berupa bilangan pecahan. Contohnya D 20 Oke, enter. Nah, itu selanjutnya itu ada lagi boolean namanya. Nah, boolean itu hanya berisi tentang benar atau salah, false atau true. Jadi ibaratnya kayak logik gitu. Nah, contohnya itu kayak buat ya false. Nah, buat
itu true, sorry. T true. Nah, buat F itu I false. Nah, contohnya itu, nah misalkan kita bakalan ngeluarin itu nilainya T gitu. T, set, semua. Nah, hasilnya itu true. Nah, seperti itulah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data karakter. Nah, karakter itu hanya berisi tentang nama atau karakter. Contohnya, kita input char, terus panah kembali, halo gitu. Nah, kalau buat menginput data karakter itu kita harus pakai ketik 2. Oke. Char. Nah, setelah hasilnya halo. Mungkin sekian penjelasan saya tentang operasi matematika menggunakan R. Terus saya juga menjelaskan tadi adanya variabel dan tipe data R, tipe data dalam R, menginput variabel dalam R. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trisha Rahmi dengan NIM 123450052 dari Prodi Sains Data kelas FC kelompok 7. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi aritmatika vektor. Nah, jadi pada operasi aritmatika vektor ini kita bisa menggunakan tipe data integer, numerik, boolean dan juga karakter. Nah, untuk menggunakan atau membuat vektor itu sendiri, kita dapat menggunakan fungsi C dan juga fungsi sekuensial. Yang pertama itu fungsi C. Nah, sebelumnya ya teman-teman, seperti yang dijelaskan itu bahwa pada RStudio ini ada yang search dan juga console. Nah, di sini saya akan menggunakan bagian search. Nah, untuk yang contoh pertama fungsi C, di sini kita tulis dulu vektor. Lalu tulis C dan kita masukkan nilai vektor yang ingin kita buat. Nah, di sini saya buat misalkan 3, 7, dan 8. Kita enter, lalu kita ketik lagi vektor. Nah, setelah itu kita coba run. Nah, pada bagian konsol ini akan keluar hasil dari vektor yang kita masukkan tadi, yaitu ada 3, 7, dan 8. Nah, di bagian fungsi vektor ini, kan tadi sudah dijelaskan bahwa tidak hanya numerik aja atau angka, tapi juga bisa huruf atau karakter. Nah, sini coba kita tulis. Nah, ini contohnya lagi. Sekarang di sini vektor 1 ya, biar beda. Nah, di sini kita kasih tanda petik 2. Di sini saya mau tulis huruf T. Lalu huruf A. Misalkan huruf R. Oke. Dan kita ketik lagi vektor 1, kemudian kita run. Nah, kan keluar lagi hasil sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Nah, untuk yang kedua itu ada tadi fungsi sekuensial. Nah, itu bisa kita gunakan tanda titik 2 atau juga menggunakan
kita tulis dengan sekuensial. Nah, ini yang pertama itu tanda titik 2. Nah, di sini misalkan ini ada vektor 2. Di sini kita masukkan C. Nah, di sini kita akan membuat nilai vektornya itu mulai misalkan dari 2 sampai 8. Di sini ada kita beri tanda titik 2 ya. Lalu terus lagi vektor 2 dan selanjutnya kita run lagi. Nah, di sini akan keluar ya hasil dari vektornya itu. Jadi ada vektor 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, selanjutnya dengan cara lain kita bisa menuliskan. Ini misalkan contohnya vektor 3. Nah, kita tulis C, buka kurung. Nah, sini kita tulis C, buka kurung. Di sini from sama dengan tadi seperti contoh, kita ambil contoh sebelumnya aja, misalkan ini 2. Jadi yang bagian from ini kita memasukkan di vektornya itu dari nilai berapa gitu. Masuk koma, itu sama dengan, nah kita mau vektor itu nilai x-nya berapa. Nah di sini kan 8, kita tulis lagi 8 by sini 1. Nah jadi selisih dari vektornya itu cuma 1. Di sini nilainya. Oke, misalnya kita tulis lagi vektor 3 dan kita coba run. Oke, maka di sini akan keluar ya hasil yang sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian kita akan lanjut pada operasi vektor. Nah, jadi di sini itu bisa operasi penjumlahan, pengurangan ataupun perkalian. Nah, misalkan di sini kita masukkan contoh, misalkan vektor P1. Nah, sini kita masukkan nilainya. Contohnya kayak nilai tadi itu ada 3, 7, 8. Di sini ada P2. Misalkan C-nya itu ada 4, 9, dan 7. Nah, di sini kita bisa melakukan pengurangan, penjumlahan, atau perkalian. Nah, sini contohnya itu misalkan pengurangan. Nah, jadi misalkan kita mau kurang P1 dikurang dengan P2. Ini ada 2 ya. P1 dikurang dengan P2. Kita kisaran. Nah, maka di sini akan keluar hasilnya dari pengurangan vektor P1 dengan P2. Di sini hasilnya itu -1, -2, dan 1. Sesuai ya dengan kita hitung manual. 3 dikurang 4 itu -1, 7 dikurang 5 itu -2, dan 8 dikurang 7 itu hasilnya 1. Jadi sesuai. Nah, bisa juga menggunakan yang kedua itu ada operasi perbandingan. Nah, misalkan di sini kita tulis ketiga. Misalkan nilai vektornya itu dari tadi ya, jadi 2 sampai 8. Kita maunya itu dari P3-nya itu sendiri yang nilainya itu lebih dari 5. Di sini bisa lebih, kurang. Ini bebas, jadi ini kita mau masukkan nilai dari vektor P3 itu 2 sampai 8 dan kita akan mencari nilainya lebih dari 5. Nah, kita coba run lagi. Nah, maka akan keluar hasilnya itu ada false, 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 true, true, true. Nah, jadi di sini nilai vektor yang kurang dari 5 itu akan menghasilkan nilai false dan yang lebih dari 5 itu akan true nilainya. Nah, jadi oke. Jadi begini gitu ya teman-teman dari operasi aritmatika vektor. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf.
Saya dengan Nabila Takria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Karen Marito Lumbangaol, NIM 123450020 dari kelas RC. Jadi di sini saya menjelaskan bagian matriks. Yang pertama yaitu bagaimana membuat matriks berdasarkan baris atau kolomnya. Nah, sebelum itu saya ingin memberitahu dulu bagaimana sebuah matriks dapat dibentuk menggunakan vektor. Jadi yang pertama saya akan menuliskan perintahnya dulu. Ya. M1. Ini matriks pertama. C. Buka kurung. Saya ingin membuat angkanya 1, 2, 3. Ini M1. Matriks M1. Nah, ini jangan ketinggalan perintah yang terakhir. Nah, untuk menjalankan perintah yang sudah saya buat ini adalah dengan menekan Ctrl plus Enter. Jadi cara menjalankannya seperti itu. Ini adalah output dari input yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya saya akan masuk kembali ke topik bahasan saya yang pertama, yaitu bagaimana cara menentukan bentuk matriks berdasarkan baris atau kolom. Yang pertama saya akan membuat contoh matriksnya VM2. Saya mau bikin matriks dari 1 sampai 20. Nah, ini tanda titik 2 ini dibaca sampai. Lanjut M2 matriks M2. Nah, by row ini artinya bagaimana sebuah perintah ini, apa sih argumen yang akan terjadi di dalamnya, apakah dia true atau dia false. Di sini saya jelas-jelas ingin membuat true ya. Nah, true-nya juga harus huruf besar semua, kalau enggak programnya keluarannya akan error. And row itu artinya baris. Kalau kolom itu ada and flow ya. M2. Nah, tinggal kita jalankan saja programnya seperti yang tadi. Ctrl plus Enter. Nah, ini dia. Ini adalah keluaran dari yang tadi sudah kita buat. Ini dia. Contoh, kalau misalkan kita mau mengubah dia jadi, kalau misalkan kita tulis by row-nya ini false, apakah output yang akan keluar? Kita buat. Kita ganti ini jadi false. False. Ctrl plus Enter. Ini yang keluar. Nah, jadi bisa dilihat, dia tidak berurut dan tidak benar, tidak sesuai dengan aturan matriks. Ya. Iya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau memberi contoh bagaimana penjumlahan dan perkalian serta pembagian ataupun operasi matriks ya. Saya akan memberi contoh itu. Pertama contoh, ini kita coba saya mau bikin matriks yang baru, FM3. Mau bikin angka yang mungkin agak lebih kompleks ya, 1 sampai 30 mungkin ya. Matriks. Ya. Kolomnya mau ada 10 boleh. Nah, kita jalankan dulu programnya. Nah, ini dia yang keluar triknya. Lalu kita tulis perintah di sini.
yaitu M3. Contoh kita ingin membuat perkalian ya, M3 kali, ini simbol kali di dalam RStudio, di dalam matriks. M3 dikali 2. Gunakan programnya. Ini di hasil akan keluar, ya, kali 2. Bagaimana kalau M3 dibagi, ini simbol dibagi, M3 dibagi 5. Ini dia yang akan keluar. Coba sekali lagi saya mau buat M3 ditambah 1. Nah, ini dia yang akan keluar. Jadi seperti itu saja penjelasan saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Fazil Radi dengan NIM 123450079 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang komparasi matriks, operasi matriks seperti penjumlahan dan rata-rata, serta penambahan baris dan kolom. Pertama, kita akan bahas tentang komparasi matriks. Misal saya punya P8C. P8-nya itu misalkan kita masukkan, mohon maaf, kita kan mau matriks. Misal kita masukkan, ingin melihat matriks dari 1 sampai 50, kita buat row-nya kita buat 5 baris. P8 kita nah, ini menampilkan output matriks 1 sampai 50, berarti dari 5 baris, n row-nya 5 dan 10 kolom. Kemudian kita langsung ke komparasi matriksnya. Misal kita ingin mengetahui anggota dari P8 ini yang lebih besar dari 10. Misal P8 besar dari 10. Kita run. Nah, sini menampilkan output boolean, yaitu kayak true false gitu. Jadi yang false ini adalah angka-angka yang kurang dari 10 atau tidak sama dengan 10. Nah, yang true ini yang lebih dari 10. Ini kan outputnya dalam tipe boolean. Jadi kita bisa menampilkan output bentuk numerik dengan cara P8, kita pakai kurung siku, P8 dari 10 misalkan ya, P8 kita run. Nah, di sini dia memunculkan angka-angka yang, mohon maaf, ini yang ini nih yang saya ini adalah angka-angka yang lebih dari 10. Nah, itu tadi penjelasan mengenai operasi matriks. Sekarang kita ke operasi matriks. Misal kita ingin buat matriks data penjualan buah 5 bulan pertama. Misal kita punya buah apel. C plus 200, 320, 250, 340 dan 400. Nah, misalnya ada buah lagi anggur, kita masukkan 100, 210, 400,
430 dan 350. Nah, price C, apel dan anggur. Kita buat matriksnya. Matriks price bilangnya kita true and row-nya kita buat, karena kita contoh buahnya ada 2, berarti kita buat baris. Matriks, coba kita run ya, semoga nggak apel. Nah, ini matriks 2 kali 5 yang menampilkan 2 baris dan 5 kolom dari data yang sudah saya input. Kemudian kita langsung ke operasinya. Sebelumnya kita, ini kan masih 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan mengubah ini ke variabel-variabel. Pertama kita ada bulan. Kita masuk, kita input ada bulan Januari, kita sepakat 5 bulan pertama tadi berarti Januari. Jangan lupa pakai ini tanda petik 2, Februari, Maret, April, Mei. Jenis apel dan call name. Oh ya, call names ini untuk mengubah variabelnya. Call names itu untuk kolom dan call names itu untuk kolom dan row names itu untuk baris. Ini ya. Call name kita masukkan price matrix, kita masukkan karena kolom itu kan berarti bulan, row name ya, row name-nya kita masukkan matrix bulan dengan jenis. Coba kita price matrix, coba kita cobain. Bismillah. Oh, mana bulan sebelumnya tadi ada pembagian. Jangan lupa kalau kita mau input apapun masih kecil. Jadi kalau kita coba ya, kita coba lagi. Nah, ini output matriks 2 kali 5 yang variabel sudah kita ubah. Selanjutnya kita ingin langsung aja ke operasinya, kita ingin mencari row sum dan column ya. Jadi misal kita kolom sum untuk kolom dan row sum untuk baris. Misal kita call sum price matrix
langsung penjumlahan kolomnya. Jadi si kolom tadi jumlahin 200 tambah 300, 320 tambah 250 dan seterusnya. Inilah hasilnya. Nah, kalau untuk row sum atau barisnya coba kita coba ya, row sum. Nah, price matrix. Nah, ini kita run dulu. Nah, ini penjumlahan baris. Jadi untuk apel jumlahnya 200, 320, 250 dan seterusnya, jadilah 1510. Untuk anggur juga sama, jadi outputnya 1730. Itu tadi untuk colsums dan rowsums. Sekarang rata-rata, yaitu dengan row means dan col means. Pertama col means dulu. Col means. Col means kita masukkan price matrix. Nah, kita run. Nah, ini menampilkan rata-rata apel dan anggur selama bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, untuk row-nya, row means. Nah, kita price matrix. Nah, kita run. Nah, ini menampilkan output rata-rata apel dan anggur 5 bulan Januari hingga Mei. Selanjutnya, kita ingin membahas tentang penambahan baris dan kolom atau C-bin dan R-bin. Pertama, kita menambah kolom dulu dengan C-bin ya. Pertama, misal, tapi kalau untuk C berarti kolom. Kita menambahkan misal Mei, Juni, bulan Juni. Kita Juni input C, misal datanya 200, 340. Ini bebas aja sesuai data yang kita. Habis itu price matrix kita pakai kanan kolom jadi C-bin price matrix. Kita coba ya, price bismillah, semoga price matrix kita run. Nah, ini dia outputnya menampilkan kolom tambahan Mei. Sekarang kita pakai R-bin atau menambah baris. Misal kita tambah buah mangga C 300, 500, 600. Karena sekarang kita kolomnya ada 6, berarti 6 ya, 3 mangga price matrix R-bin tadi untuk baris. Bin kita masukkan price matrix. Coba kita run ya, matrix. Kita coba matrix ya, run. Ini selanjutnya kita masuk ke penambahan baris dan kolom, itu C-bin dan R-bin. C-bin untuk kolom dan R-bin untuk baris. Pertama kita ingin menambah baris dulu ya. Misal kita punya data mangga kita C, misal datanya 300 sampai
5 bulan pertama. Selanjutnya matriks. Kita mau menambah matriks nah kita coba ya, price matrix coba kita nah di sini kan barisnya nambah 1 yaitu mangga 300 400 sampai 5 bulan. Nah ini untuk penambahan baris. Kalau untuk penambahan kolom misal Mei Juni, kita tambah bulan Juni ya. Bulan Juni misal penjualan apel 300, penjualan anggur 400, penjualan mangga 250. Price matrix. Kalau kolom C bin price matrix Juni price matrix sekitaran. Nah ini outputnya menampilkan tambahan kolom pada bulan Juni. Udah, sekian dari saya, lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmah Busra Deka dengan NIM 123450162. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang beberapa kode bahasa pemrograman pada R. Nah, yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama ada data frame. Nah, data frame itu adalah sebuah struktur yang menggambarkan sebuah tabel yang tersusun dari beberapa baris dan kolom. Nah, langsung saja saya jelaskan contohnya. Nah, di sini saya akan membuat tabel dengan 2 kolom. Kolom pertama akan saya isi dengan variabel produk. Nah, di mana variabel produk ini dia beranggotakan yaitu A, kemudian B, kemudian C. Kemudian kolom kedua saya isi dengan variabel jumlah, dimana variabel jumlah itu anggotanya adalah 340, 500, dan 354. Kemudian tabel ini akan saya beri nama dengan data penjualan. Nah, di sini rumus dari data frame yaitu data.frame, kemudian dalam kurung produk, jumlah. Kita enter, kita lakukan kita tuliskan kembali variabel data penjualannya. Nah, sekarang coba kita run. Nah, ini untuk produk, jumlah, kemudian data penjualan. Nah, ini terlihat bahwa outputnya berisi sebuah tabel dengan 3 baris dan 2 kolom. Kolom pertama diisi dengan produk, kolom kedua diisi dengan jumlah, dimana cara membacanya adalah produk A memiliki jumlah 340, produk B memiliki jumlah 500, dan produk C memiliki jumlah 354. Nah, sekarang bagaimana
bagaimana kalau kita ingin mengakses salah satu kolom dari tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, caranya adalah kita ketikkan kembali variabel nama tabelnya tadi. Di sini nama tabelnya adalah data penjualan. Kita kasih beri lambang S, kemudian kita ketikkan produk. Nah, kita run. Nah, maka di sini outputnya akan keluar ABC, yang mana ABC ini adalah nama yang ada pada kolom produk. Nah, begitupun untuk kalau kita ingin mengakses kolom jumlah, maka yang akan kita ketikkan setelah tanda dolar ini adalah jumlah, gitu. Kemudian ada satu cara lagi untuk menampilkan bagian dari tabelnya, yaitu ini sama. Yang pertama kita tampilkan dulu, kita ketikkan dulu nama variabelnya, itu variabel data penjualan, kemudian kita beri kurung siku. Nah, dari kurung siku ini kita dalam tanda petik kita ketikkan misal kita ingin mengakses kolom jumlah. Nah,